Baik, selamat malam. Kami dari kelompok D3 akan mempresentasikan laporan TBD modul 3 tentang database link. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Jeremy Ari Mandagi. Kedua, Aulia Adelaini Haidir. Ketiga, Virgi Rizky Fazra Posoma. Keempat, Intan Rizky Kristi Endeka. Dan kelima, Karen Swita Semampo. Langsung saja kita masuk di percobaan nomor 1, Global Database Name. Menggunakan data dictionary global name untuk melihat global name dari database. Global database name adalah nama dari objek database link yang dibuat, yang harus memiliki nama yang unik. Untuk mengeksekusi program, dimulai dengan mengakses SQL pada command prompt. Setelah itu, mengakses user dengan melakukan connect. Selanjutnya, kita menggunakan code select from global name. Untuk hasil akhir dapat dilihat di sini, kita telah berhasil untuk melihat global name dari database, di mana database yang sedang berjalan memiliki global name exe. Selanjutnya nomor 2, uji coba koneksi client server. Gunakan perintah alter database untuk mengganti domain pada global name, mengubah nama database dengan nama database haki dan domain database. Untuk kode sintaksnya dapat dilihat di sini. Hasil akhir dapat dilihat di sini. Kita telah berhasil mengganti nama database global name menjadi haki.division1.hme_tools.com. Selanjutnya nomor 3, uji coba koneksi client server. Query tabel global name untuk melihat perubahan nama database. Hasil akhir dapat dilihat di sini. Percobaan berhasil dan mengeluarkan output global name yaitu haki.division1.hme_tools.com. Selanjutnya nomor 4, uji coba koneksi client server. Kita membuat sebuah database link ke sebuah database bernama sales menggunakan bagian dari global name. Create database link sales using haki. Untuk hasilnya dapat dilihat di sini. Di sini terjadi error karena kesalahan pengguna tanda petik. Setelah kita menggantinya, hasil akhir dapat dilihat di sini. Kita telah berhasil membuat database bernama sales menggunakan bagian dari global name, yaitu create database link sales using haki. Selanjutnya nomor 5, uji coba koneksi client server. Query user DB links untuk melihat nama database link yang dihasilkan. Perhatikan bahwa nama database link terbentuk berdasarkan global database name yang telah ditentukan dengan perubahan sebagian. Untuk hasil akhirnya dapat dilihat di sini. Hasil ini mengindikasikan bahwa domain dari global database name dari database lokal kita adalah division1.hme_tools.com. Database menggunakan domain tersebut untuk menghasilkan database link. Selanjutnya nomor 6, uji coba koneksi client server. Database haki akan dipindahkan dari divisi 1 ke divisi 2. Maka Anda mengganti global name ke haki.division2.hme_tools.com. Setelah melakukan alter, maka kita akan melihat nama database yang baru dengan query sebagai berikut. Hasil akhir dapat dilihat di sini. Berhasil mengganti global nama ke haki.division2.hme_tools.com. Selanjutnya nomor 7, membuat database link baru ke database supply. Kemudian query user DB links dan lihat database link yang dihasilkan.
Kemudian lihat database link yang telah dibuat dengan kode. Select DB link from user DB links. Hasil akhir dapat lihat di sini. Di sini dapat dilihat bahwa kita telah berhasil membuat database link baru ke database supply. Selanjutnya nomor 8. Anda menerima informasi bahwa Haki berada di domain asia.jp.hme.com, bukan division2.hme_tools.com. Selanjutnya, Anda menerima informasi bahwa Haki berada di domain asia.jp.hme.com, bukan division2.hme_tools.com. Kemudian tampilkan hasil dari eksekusi program dengan query select from global name. Hasil akhir, kita telah sukses mengganti nama global name ke haki.asia.jp.hme.com. Selanjutnya nomor 9, membuat sebuah link ke database warehouse dan kembali melakukan query user DB links untuk melihat perubahan global name. Pada hasil dapat terlihat bahwa database menggunakan domain dari global database name yang ada dalam pembuatan database link, yaitu create database link warehouse using warehouse. Kemudian tampilkan hasil dari running program dengan kode select DB link from user DB links. Hasil akhir, setelah kita sukses membuat sebuah link ke database warehouse dan kembali melakukan query user DB links untuk melihat perubahan global name. Untuk percobaan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan nanti untuk percobaan 2 pada modul 3. Nah, pada modul 2, pada poin pertama ini yaitu membuat global name penahan name, lab TBD1 dan lab TBD2. Di sini kita menggunakan auto database rename global underscore name to xe.lab.tbd1.id.oracle.com semikolon. Kemudian kita select from global name. Begitu juga pada poin yang kedua itu membuat global name TBD2. Jadi kita menggunakan sintaks yang sama. Hanya untuk lab TBD-nya diganti jadi lab TBD2. Kemudian pada percobaan ini tidak terjadi error. Selanjutnya adalah xe.labtbd1.id.oracle.com dan juga xe.labtbd2.id.oracle.com. Kemudian kita lanjut pada nomor 2, yaitu yang pertama membuat skema HR, dan yang kedua membuat skema toko online. Nah, yang pertama ini yaitu membuat skema HR. Pertama kita masukkan perintah for user, kemudian connect, kemudian kita masukkan username HR, kemudian kita masukkan password. Begitu juga untuk membuat skema toko online, user, dan kemudian kita select table name from user table. Dan di sini adalah setelah berhasil maka akan tampil hasil akhir seperti ini, dan pada percobaan ini tidak terjadi error. Kemudian pada nomor yang ketiga, pada percobaan kedua, yaitu database XM pada domain lab TBD2 tidak menyediakan skema HR dan toko online. Nah, kita masukkan SQL, yaitu connect system learn Oracle DBA, kemudian show user, kemudian create database link SL labtbd2.id oracle.com using SN labtbd2. Kemudian hasil lain dari percobaan ini yaitu database link create, dan pada percobaan kali ini tidak terjadi error. Kemudian pada nomor yang keempat yaitu penambahan dan service menggunakan ID. Nah, tambahkan skema hotel XYZ pada database XE domain TBD2. Di sini kita lihat dokumentasi yang kita masukkan yaitu create user hotel XYZ, kemudian kita create table hotel,
Kemudian kita create table 2 dan selanjutnya yaitu ada pada dokumentasi ini mana describe room, nama, kemudian room, nomor room, cell, type, dan juga price. Dan pada percobaan kali ini tidak terjadi error. Selanjutnya pada nomor yang kelima itu buatlah database link pada database XE domain lab TBD1 agar dapat terhubung ke database XE domain lab TBD2 dengan menggunakan perintah create database link test.web.tbd2.id.oracle.com semikolon. Nah, kemudian pada percobaan kali ini tidak terjadi error. Kemudian lanjut pada nomor yang ke-6 yaitu menguji konektivitas database link dengan menjalankan query domain lab TBD1 untuk melihat seluruh isi table hotel pada domain lab TBD2 dengan memasukkan perintah select from hotel xyz hotel@xe.labtbd2.id.oracle.com dan hasil akhirnya yaitu H001 Jatim Hotel Surabaya, H002 Arianto Manado, kemudian H003 Kampres Jakarta. Kemudian kita lanjut ke nomor 7 yaitu buatlah sinonim dengan nama table untuk table yang di-query pada langkah ke-6. Dari sini kita menggunakan perintah create public synonym hotel underscore table for hotel xyz.hotel@xe.labtbd2.id.oracle.com semikolon. Dan pada percobaan kali ini juga tidak terjadi error dan hasil akhirnya yaitu Hotel Jatim Rest Hotel Surabaya, Rirsa Manado, Kampres Jakarta, sinonim hotel underscore table create. Dan pada percobaan yang ke-8 jalankan kembali pada domain lab TBD1 untuk melihat isi tabel hotel dengan menempatkan sinonim yang telah dibuat. Kemudian setelah kita menjalankan output atau keluaran yang dihasilkan dari kita menjalankan query dari domain lab TBD1 yaitu Jatim Rest Hotel Surabaya, hotel name Rirsa Manado, Kampres Jakarta. Kemudian coba koneksi database link dari domain TBD2 untuk melihat online pada domain TBD1. Dan yang kita gunakan itu create public synonym customer underscore table for toko online .customer @xe.labtbd1.id.oracle.com semikolon. Dan pada percobaan kayak itu terjadi error dan hasil akhirnya yaitu customer underscore table create. Oke, sekian presentasi percobaan 2 dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Yes. Dan yaitu solusi yang pertama yaitu merubah global underscore database, test dan melihat hasil perubahan global underscore. Sini kita menggunakan name global name test tbd1.id.oracle.com. Sini ada database hasil dari global name dan kedua kalau tes koneksi dengan database dari database lab TBD2 kita select from toko online customers xl.labtbd1.id.oracle.com. Di sini ada hasil solusinya.
Kemudian nomor tugas 2 dan 3 yaitu membuat konfigurasi database link yang melibatkan kedua server database Oracle yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Lihat gambar di bawah. Arah tanda panah merupakan arah dari koneksi database link. Server MVC dapat mengakses data pada server JKT, sedangkan komputer server JKT dapat mengakses database pada komputer server DPS, dan sebaliknya, server DPS juga dapat mengakses komputer server JKT. Bahasan konfigurasi DB global underscore link dan DB link JKT serta unlock account HR di server MVC. Pertama di sini ada alter database read global name underscore name to exe.mvc.id.oracle.com. Sini mengganti nama database global name ke XMVC. Kemudian kita select from global underscore name. Kemudian kita membuat database link exe.dkt.id.oracle.com using menggunakan SN-DKT. Kemudian kita select db underscore link from user underscore db underscore d underscore db underscore link. Kemudian kita alter user HR identified by HR pass account unlock. Kemudian kita connect ke HR pass. Global underscore name dan DB link DPS serta unlock account HR di server JKT. Pertama, alter database untuk mengganti name exe.dkt.id.oracle.com. Kemudian kita select name. Kemudian kita membuat database link exe.dps.id.oracle.com dengan menggunakan SN-JKT. Setelah itu kita select db link from user db underscore link. Kemudian kita alter user HR identified by HR pass account unlock. Dan kita konekkan ke HR slash HR pass. Sini dokumentasi. Kemudian yang ketiga kita konfigurasi DB global underscore name dan DB link JKT serta unlock account HR di server DPS. Kita lakukan hal yang sama yaitu alter database, mengganti nama database global underscore name ke exe.dps.id.oracle.com. Kemudian kita select global underscore name. Kemudian kita membuat database link xn.jkt.id.oracle.com dengan menggunakan SN-JKT. Kemudian kita select database link from user underscore db underscore link. Kemudian kita mengalter user HR identified by HR pass account unlock. Dan kita konekkan ke user HR dengan password HR pass. Sini masih DPS. Membuat tabel salary dengan server DPS yang memiliki sisi employee underscore ID, kemudian sal underscore ID, kemudian total underscore salary, kemudian date. Kemudian isikan data dummy atau data simulasi pada tabel tersebut. Kemudian kita melakukan query pada server MVC untuk mengambil
data salary yang ada pada server DPS. Dengan menggunakan database link yang terdapat pada server MDC, tambahkan data berikut pada tabel region yang terdapat pada server DPS. TML dilakukan pada server MDC. Kemudian kita di sini juga menambahkan countries berikut yang terdapat di server JKT melalui server MDC. TML dilakukan pada server MDC. Yang pertama, kita membuat tabel salary pada database server DPS dan mengisi data dummy. Kita membuat tabel create table salary, kemudian kita isi dengan number underscore ID, number 6, kemudian employee underscore ID, number 6, kemudian total salary, number 9, sal underscore date dengan date, dan constraint sal ID underscore PK. Di sini sal underscore ID adalah primary key-nya. Kemudian constraint employee ID underscore foreign key. Foreign key-nya yaitu employee underscore ID. Kemudian reference employee underscore ID, constraint check underscore TTLS check total underscore salary lebih dari 0. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam koneksi skema database pada server JKT melalui MVC dan memberikan nama alias atau syncing untuk tabel salary dari JKT ke DPS. Di sini adalah tabsnya. Ini dokumentasi langkah kedua. Kemudian kita ke langkah ketiga, yaitu melakukan query ke tabel salary di server DPS melalui server MDC. Ini dokumentasi langkah ketiga. Kemudian langkah keempat yaitu masuk ke dalam koneksi skema database pada server JKT melalui MDC dan memberikan nama alias atau channel name untuk query table region dari JKT ke DPS. Ini dokumentasi langkah 4. Kemudian langkah yang kelima yaitu memasukkan data ke dalam region di server DPS melalui server MDC. Ini dokumentasi langkah kelima. Kemudian langkah keenam atau yang terakhir yaitu membuat nama alias untuk tabel country pada server JKT dari server MDC. Kemudian memasukkan data ke dalam tabel dan mengupdate data sudah ada pada tabel. Ini dokumentasi langkah ke-6. Kemudian nomor tugas 5 yaitu sesuai dengan konfigurasi. Sebelumnya, bisakah dari server database DPS melakukan query ke server database MDC? Bisa atau tidak? Jelaskan secara logis alasan Anda mengapa bisa atau tidak. Di sini tidak bisa, karena database link dari server DPS adalah ke server JKT. Dan sedangkan dari server JKT sendiri tidak terhubung ke server MDC atau tidak memiliki database link ke server MDC. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang salah. Mohon untuk Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang menonton video ini bisa mengerti dengan apa yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.